Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Profesor Dr. Haji Ida Farida Syah MPD dan teman-teman semua yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai laporan analisis artikel jurnal internasional. Sebelumnya perkenalkan, saya Bismillah Al-Jahra dari kelas 5C. Di sini untuk hasil analisis yang saya kerjakan, yang pertama itu mengenai judul artikel, penulis, dan nama jurnal. Untuk judul artikelnya yaitu The Efficacy of Instruction in Application of Mole Rations and Technical and Macroscopic Equivalent Forms of the Mole within the Unit Vector Method. Penulisnya itu adalah Angela Elizabeth Stott. Lalu untuk nama jurnalnya yaitu Chemistry Education Research and Practice. Lalu apa yang menjadi permasalahan pokok pada artikel tersebut? Permasalahan pokok dalam artikel ini yaitu efektivitas pengajaran stoikiometri menggunakan metode faktor satuan dalam meningkatkan pemahaman dan penerapan stoikiometri oleh siswa. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana metode faktor satuan dapat membantu siswa dalam mengubah satuan dan menghitung jumlah partikel dalam reaksi kimia, serta untuk menemukan strategi pengajaran yang lebih baik dalam mengajarkan stoikiometri kepada siswa. Lalu mengapa permasalahan tersebut diteliti? Permasalahan tersebut diteliti karena pentingnya pemahaman dan penerapan stoikiometri dalam pembelajaran kimia, di mana stoikiometri sendiri ini merupakan konsep dasar yang melibatkan perhitungan hubungan antara jumlah partikel dalam suatu reaksi kimia. Pemahaman yang baik tentang stoikiometri sangat penting bagi siswa untuk dapat memahami dan mengaplikasikan konsep-konsep kimia lebih lanjut. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk meningkatkan keefektifan metode pengajaran stoikiometri, terutama dalam hal penggunaan metode faktor satuan. Lalu rumusan masalah atau tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi efektivitas pengajaran stoikiometri menggunakan metode faktor satuan dalam meningkatkan pemahaman dan penerapan stoikiometri oleh siswa. Penelitian ini juga bertujuan untuk menemukan strategi pengajaran yang lebih baik dalam mengajarkan stoikiometri kepada siswa. Selanjutnya, jelaskan kerangka teoretik yang mendukung permasalahan pada artikel tersebut. Kerangka teoretik yang mendukung permasalahan pada artikel ini adalah Cognitive Load Theory atau CLT dan konsep pemahaman konseptual dalam pembelajaran kimia. CLT ini adalah teori yang mengkaji bagaimana beban kognitif mempengaruhi pembelajaran dan pemahaman siswa. Teori ini juga menyatakan bahwa ketika siswa dihadapkan pada tugas yang kompleks atau memiliki beban kognitif yang tinggi, mereka ini akan cenderung mengalami kesulitan dalam memahami dan mengaplikasikan konsep-konsep yang diajarkan. Dalam konteks stoikiometri, siswa ini sering mengalami kesulitan karena harus memperhatikan berbagai level representasi seperti submikroskopik, makroskopik, dan simbolik, serta hubungan antara level-level tersebut. Selain itu, pemahaman konseptual juga menjadi kerangka teoretik yang relevan dalam artikel ini, di mana pemahaman konseptual ini mengacu pada pemahaman yang mendalam dan menyeluruh tentang konsep-konsep kimia. Dalam konteks stoikiometri, pemahaman konseptual ini melibatkan pemahaman tentang konsep mol, perbandingan reaksi dalam persamaan setimbang, dan hubungan antara level-level representasi dalam stoikiometri. Pemahaman konseptual yang baik ini diperlukan agar siswa ini dapat mengaplikasikan konsep-konsep tersebut dalam perhitungan stoikiometri dengan tepat. Lalu identifikasi siapa atau apa yang menjadi subjek penelitian dan bagaimana metode atau desain dan prosedur atau langkah-langkah penelitian ini dilakukan. Subjek penelitian ini adalah guru-guru ilmu fisika di Afrika Selatan yang mengikuti workshop pengembangan profesional selama 2 hari. Nah, jumlah total partisipan dalam penelitian ini adalah kurang lebih 161 guru, di mana metode penelitian yang digunakan adalah studi survei yang dilakukan secara pragmatis dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini juga didasarkan pada kerangka metodologi terpadu yang menggabungkan pendekatan kuantitatif dan kualitatif.
Prosedur penelitian ini dimulai dengan memberikan serangkaian workshop pengembangan profesional kepada para guru, di mana workshop ini itu berfokus pada konsep mol, perbandingan reaksi dalam persamaan seimbang, dan aplikasi metode faktor satuan dalam stoikiometri. Selama workshop juga dapat dikumpulkan melalui tes pra dan post, serta observasi terhadap perubahan strategi pengajaran dan pemahaman siswa. Data yang terkumpul juga kemudian dianalisis menggunakan statistik deskriptif dan inferensial. Analisis ini juga dilakukan untuk mengevaluasi perubahan dalam penggunaan strategi stoikiometri dan kekuatan heuristik, serta hubungan antara penggunaan metode faktor satuan dengan perubahan pemahaman konseptual dan perhitungan. Lalu, identifikasi bagaimana bentuk atau jenis instrumen yang digunakan untuk mengukur indikator atau aspek yang dipilih, dan bagaimana data-data dikumpulkan untuk menjawab permasalahan. Untuk mengukur indikator atau aspek yang dipilih, penelitian ini menggunakan instrumen berupa tes pra dan post, serta observasi terhadap perubahan strategi pengajaran dan pemahaman siswa. Pretest dan post-test ini terdiri dari 16 pertanyaan pilihan ganda yang identik antara tes pra dan post. Pertanyaan ini mencakup 14 pertanyaan konseptual dan 4 pertanyaan perhitungan. Pertanyaan konseptual ini mencakup interpretasi konseptual minimal, pengetahuan tentang fakta-fakta dasar, kesalahan konseptual umum, pemahaman tentang nilai submikroskopik dan makroskopik yang setara, serta perbedaan rasio jumlah. Selain itu, observasi ini juga dilakukan terhadap perubahan strategi pengajaran dan pemahaman siswa. Observasi ini dilakukan selama workshop pengembangan profesional dan melibatkan pengamatan terhadap perubahan dalam penggunaan strategi stoikiometri dan kekuatan heuristik oleh guru, serta hubungan antara penggunaan metode faktor satuan dengan perubahan pemahaman konseptual dan perhitungan. Data-data dikumpulkan melalui tes pra dan post yang diisi oleh para guru serta observasi yang dilakukan oleh peneliti. Data-data ini kemudian dianalisis menggunakan statistik, deskriptif, dan inferensial untuk mengevaluasi perubahan dalam strategi pengajaran dan pemahaman siswa. Lalu bagaimana cara mengolah dan menganalisis data yang dilakukan? Deskripsikan. Data dalam penelitian ini diolah dan dianalisis menggunakan metode statistik, deskriptif, dan inferensial. Yang pertama, data dari tes pra dan post ini dianalisis secara deskriptif untuk mengidentifikasi perubahan dalam pemahaman konseptual dan perhitungan siswa. Skor dari masing-masing pertanyaan juga dihitung dan dijadikan sebagai data kuantitatif. Selanjutnya, statistik deskriptif seperti mean, median, dan persentil ini digunakan untuk menggambarkan distribusi skor dan perubahan yang terjadi sebelum dan sesudah workshop. Kemudian, data dari observasi terhadap perubahan strategi pengajaran dan pemahaman siswa dianalisis secara kualitatif. Peneliti mengidentifikasi perubahan dalam penggunaan strategi stoikiometri dan kekuatan heuristik oleh guru. Data ini kemudian dianalisis untuk melihat hubungan antara penggunaan metode faktor satuan dengan perubahan pemahaman konseptual dan perhitungan. Selain itu, analisis inferensial juga dilakukan untuk melihat hubungan antara penggunaan metode faktor satuan dengan perubahan pemahaman konseptual dan perhitungan. Uji statistik seperti uji T dan uji Chi-Square juga digunakan untuk melihat apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara kelompok yang menggunakan metode faktor satuan dan kelompok yang tidak menggunakan metode tersebut atau metode faktor satuan tadi. Lalu bagaimana deskripsi temuan dan kesimpulan dari penelitian? Untuk temuan dari penelitian ini, yang pertama adalah terdapat perubahan yang signifikan dalam pemahaman konseptual dan perhitungan siswa setelah mengikuti workshop pengembangan profesional. Para guru yang menggunakan strategi non-defisien mengalami peningkatan yang sangat signifikan dalam pemahaman konseptual dan perhitungan. Sedangkan mereka yang menggunakan strategi defisien yang hanya mengalami peningkatan yang signifikan dalam pemahaman konseptual. Lalu terdapat hubungan yang lemah antara peningkatan pemahaman konseptual dan perhitungan. Bagi para guru yang menggunakan strategi non-defisien, peningkatan dalam pemahaman konseptual dan perhitungan ini memiliki kolerasi yang lemah namun cukup signifikan. Namun hubungan ini juga tidak signifikan bagi mereka yang menggunakan strategi defisien. Yang ketiga, ini terjadi
pergeseran dalam penggunaan strategi pengajaran dari strategi defisien ke strategi yang lebih baik. Terdapat pergeseran yang signifikan dari penggunaan strategi defisien ke penggunaan strategi yang lebih baik, terutama strategi yang mengandalkan proporsi. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan metode faktor satuan ini dapat meningkatkan pemahaman konseptual dan perhitungan siswa. Yang keempat, terdapat perbedaan signifikan dalam pemahaman konseptual dan perhitungan antara kelompok yang menggunakan metode faktor satuan dengan kelompok yang tidak menggunakan metode tersebut. Kelompok yang menggunakan metode faktor satuan secara konsisten mengalami peningkatan yang lebih signifikan dalam pemahaman konseptual dan perhitungan dibandingkan dengan kelompok yang tidak menggunakan metode tersebut. Berdasarkan temuan-temuan tersebut, dapat disebutkan bahwa penggunaan metode faktor satuan dalam pengajaran stoikiometri ini dapat meningkatkan pemahaman konseptual dan perhitungan siswa. Strategi pengajaran yang lebih baik dan pemahaman konseptual yang lebih baik juga dapat dicapai melalui penggunaan metode faktor. Yang terakhir, bagaimana manfaat yang dapat Anda peroleh dari artikel tersebut untuk inspirasi rencana penelitian Anda. Dari artikel tersebut, saya dapat memperoleh beberapa manfaat yang dapat menjadi inspirasi untuk rencana penelitian saya. Yang pertama, penggunaan metode faktor satuan dalam pengajaran stoikiometri ini dapat meningkatkan pemahaman konseptual dan perhitungan siswa. Hal ini juga dapat menjadi dasar untuk mengembangkan penelitian yang fokus pada pengaruh penggunaan metode faktor satuan terhadap pemahaman konseptual dan perhitungan siswa dalam konteks yang lebih spesifik. Yang kedua, terdapat pergeseran dalam penggunaan strategi pengajaran dari strategi defisien ke strategi yang lebih baik. Di sini saya dapat mengadopsi pendekatan serupa dalam penelitian saya untuk melihat perubahan dalam penggunaan strategi pengajaran dan dampaknya terhadap pemahaman siswa. Yang ketiga, analisis kualitatif juga dapat digunakan untuk melengkapi analisis kuantitatif dalam penelitian. Nah, dalam artikel tersebut, analisis kualitatif digunakan untuk mengidentifikasi perubahan dalam strategi pengajaran. Saya juga dapat mempertimbangkan untuk menggunakan pendekatan serupa dalam penelitian saya untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang perubahan yang terjadi. Yang terakhir, penelitian ini juga menunjukkan pentingnya pengembangan pemahaman konseptual seiring dengan penggunaan metode faktor satuan. Saya juga dapat mempertimbangkan untuk menggabungkan pengembangan pemahaman konseptual dengan penggunaan metode tertentu dalam penelitian saya untuk melihat dampaknya terhadap pemahaman siswa. Sekian presentasi saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.